Jadi apapun jenis usaha ya, itu pasti sebetulnya bisa menerapkan manajemen risiko. Tapi konteksnya yang akan saya coba share malam hari ini itu akan lebih banyak ke arah manajemen risiko di industri perbankan ya. Walaupun sebetulnya nanti akan saya coba elaborasi pun bisa diterapkan ke sektor industri lain, ke industri ataupun bahkan ke misalnya ke segmen administrasi pemerintahan misalnya, karena ini adalah suatu hal yang generik. Tetapi memang untungnya ya manajemen risiko di bank itu bisa dikatakan sebagai salah satu yang paling advance di antara industri yang ada, karena memang dari sisi regulasi ya, akhirnya seluruh regulasi di all over the world ya, yang kalau kita bicara banking ataupun financial industry secara umum, itu punya konsensus yang sama bahwa untuk bisa meregulasi, karena perbankan is a high risk business dan menyangkut kepentingan orang banyak, cara meregulasi supaya bahwa bisnis bank itu tetap sustain ya, tetap bisa berjalan, itu adalah melalui penerapan manajemen risiko. Itulah kenapa ya di antara industri yang ada, kita bisa katakan bahwa penerapan manajemen risiko karena enforcement dari regulatornya sendiri yang paling ketat, itu adalah yang bisa dikatakan yang paling advance ya. Nah, itu dia latar belakangnya. Jadi apa yang saya coba paparkan di sini itu konteksnya memang lebih banyak dalam konteks perbankan, tetapi saya akan coba juga jelaskan secara generik gitu, seperti apa ini juga bisa diterapkan di sektor industri ataupun bidang lain secara umum ya, karena ini sebetulnya bicara tentang manajemen risiko umum. Oke, kalau saya bisa lanjutkan gitu. Jadi materinya ya sebetulnya nggak risiko ya, jenis-jenis contoh praktis untuk penerapan manajemen risiko itu sendiri ya. Nah, kalau kita bicara sesuatu yang menimbulkan kerugian ya. Jadi kerugian itu kalau kita bicara bisnis ya, rugi bisa secara finansial ya, uang kita hilang, uang kita tidak kembali gitu ya, uang kita dicuri ya, atau kalau di bidang usaha pemerintahan ya, ada aset terbengkalai sehingga ada biaya tambahan atau ada aset negara yang tidak digunakan semestinya, ada pengeluaran yang tidak semestinya gitu ya. Nah, itu konteks risiko ya. Di dalam kehidupan sehari-hari pun pasti gampang mengerti apa itu risiko. Ya, sesuatu yang mempunyai potensi eh, berdampak buruk. Nah, itulah risiko gitu kan. Ibu-ibu hamil mau melahirkan juga ada risiko. Risiko apa? Risiko kematian. Pak Okto ya kan, oh ini jadi bukan nakut-nakuti, sering terbang risikonya apa, pasti ada gitu kan, risiko gangguan gitu ya di dalam transportasinya itu sendiri gitu kan. Semua kita di dalam day to day kita ya, kita pergi ke kantor pun naik kereta gitu kan, pernah juga kejadian ada kereta yang tabrakan gitu kan. So it's all about kemungkinan yang buruk gitu ya. Nah, bagi bisnis usaha ya kan, kemungkinan buruk ini kan yang paling sebetulnya yang paling concern itu mostly about financial risk gitu ya. Jadi kalau kalau di bank sendiri, kalau kreditnya macet berarti ada aset yang turun, ada aset yang harus di write off ya, sehingga itu kan menyerap profit bank gitu ya. Nah, itu kan rugi gitu ya. Nah, tetapi yang tidak kalah penting sebetulnya ya, bahwa dampak dari risiko itu yang bisa ya berdampak besar
tapi non finansial, contohnya itu adalah reputasi, gitu ya. Reputasi itu adalah contoh daripada risiko yang non finansial, nggak ada harga finansialnya berapa rupiah nih reputasi kita turun, gitu kan. Eh, ya kalau kita bicara sekarang presidensial dalam rangka election 2024 itu kan reputasi itu penting sekali kan. Oh, tiba-tiba ada isu apa namanya, oh ini terlibat suatu case, terlibat suatu apa namanya hal-hal yang negatif, ya kan bicara reputasi, ya kan sebetulnya itu risiko. Nah kalau ditanya loss-nya berapa, kerugiannya berapa, kalau kita bicara risiko reputasi, nggak ada yang bisa ngitung berapa rupiah, berapa dolar, ya. Ya, jadi kalau maksud saya adalah kalau kita bicara risiko, kata kuncinya pertama sifatnya potensi belum kejadian dan pasti berdampak negatif. Nah, dampak negatifnya itu ada yang sifatnya bisa dikuantifisir ya dari sisi amount of uang yang money ataupun non finansial. Nah, tetapi tadi saya katakan bahwa kalau kita bicara potensi kerugian, kita tidak bisa juga namanya kayak tidak memandang bicara non finansial risk ya kayak tadi risiko reputasi ya. Jadi banyak contoh perusahaan-perusahaan yang apa namanya dalam kurun waktu yang singkat gitu ya karena ada kejadian. Terakhir saya coba baca itu Johnson gitu ya, produsen toiletries terutama untuk baby gitu ya. Nah di US sana ya di Amerika pusatnya sendiri dia kena tuntutan. Teman-teman bisa Google gitu ya. Apa namanya sue against Johnson and Johnson karena ternyata ada beberapa kelompok masyarakat gitu ya yang coba membuktikan dan mereka apa namanya dengan bukti medis membuktikan bahwa ketika ada beberapa case bayi gitu ya yang memakai produk Johnson and Johnson itu mengalami sakit terutama kanker kulit gitu loh. Nah, ini contoh yang kalau di US sana lagi habis nih si Johnson and Johnson ya. Kalau dia public company gitu ya, harga sahamnya pasti terefleksi akan turun ya. Padahal kalau kita bicara reputasi gitu kan, sesuatu yang nggak bisa dikuantifisir, ya bisa mengakibatkan dampak yang besar kepada bisnis perusahaan ataupun ya kalau kita bicara perorangan ini juga penting gitu ya. Saya ambil contoh tadi misalnya dalam proses election ya. Jadi kita mendudukkan terminologi risiko itu demikian. Jadi kalau sudah kejadian ya bukan risiko lagi gitu ya, itu udah kerugian. Tetapi kalau kita bicara risiko itu masih potensi. Nah, itulah kenapa nanti kita lihat kalau kita bicara manajemen risiko bukan mengelola sesuatu yang apa istilahnya pemadam kebakaran gitu. Jadi kalau kita bicara manajemen risiko, jargon yang paling sering itu adalah proaktif ya, karena bicara apa namanya suatu potensi risiko yang belum kejadian ya. Seperti apa kita bisa mengelolanya. Itu mungkin sebagai introduction. Jadi cuma apa namanya penyamaan terminologi saja pengertian bahwa apa sebetulnya itu risiko. Dan tadi itu saya katakan secara generik risiko bisa at any point of time di segala lini bisnis, di segala apa namanya day to day kehidupan kita pun konteksnya sama gitu loh. Bisa ada risiko dan akan selalu ada ya. Kita hidup pasti akan bersinggungan dengan risiko ya. Masalahnya sekarang risiko itu pertama akhirnya menjadi kecil karena nanti istilahnya telah dikelola, ada kontrol yang bisa memitigasi istilahnya risiko itu sendiri, atau memang by nature risiko itu kecil gitu kan. Kalau kita bicara tadi risiko ibu-ibu meninggal akibat melahirkan itu akan selalu ada, tapi dulu lebih tinggi karena medical belum bisa apa namanya punya cara ya yang sehat, yang mutakhir untuk mencegah risiko kematian itu. Gitu. Jadi lebih banyak judinya sehingga lebih banyak kematian
pada zaman dulu. Tapi sekarang kan nggak demikian. Kita bilang ada sih yang meninggal ibu-ibu, gitu. Tapi udah kecil sekali kalau kita bicara, karena akhirnya secara nature dengan kemajuan misalnya medis yang ada, risiko kematian akibat melahirkan itu udah kecil sekarang. Ya, jadi nature risiko pun akan actual ya. Satu jenis risiko itu tergantung apa namanya istilahnya environment-nya, lingkungannya, ya situasional ya. Jadi risiko itu sesuatu yang sifatnya juga apa namanya aktual gitu ya. Kita lihat konteksnya di mana dan kapan ya. Oke, lanjut. Sorry. Nah, jadi tadi saya udah katakan bahwa kalau yang banyak akan saya katakan di sini konteksnya itu bicara risiko di industri keuangan terutama. Nah, kalau di industri keuangan terutama bank, kalau kita bicara bisnis bank selalu dikatakan ya ini juga bisa konteksnya selalu di industri yang lain, bahwa ketika kita running bisnis, ketika melakukan sesuatu itu berarti kita sebenarnya mengharapkan untung ya, tetapi untuk mencapai tujuan, untuk mencapai profit, untuk mencapai untung tadi ya di dalam melakukan aktivitasnya itu, nah di situ ada risiko ya. Jadi artinya kalau kita bicara apalagi konteksnya bank dikatakan misalnya selalu it's a risky business. Kenapa? Ya, misalnya untung bank terbesar itu kan dari memberikan kredit, ya kan? Profit bank paling besar dari situ porsinya, gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan, ketika bank memberikan kredit, gitu ya, berarti ada risiko. Risikonya pasti risiko bahwa uang yang bank berikan ya sebagai bentuk pinjaman itu dan dibukukan sebagai aset oleh bank itu bisa nggak kembali, ya, bisa nggak kembali bunganya atau bahkan cicilan pokoknya, gitu ya. Nah itu kan artinya ada profit yang dituju, tapi sebetulnya embeddedly ada risiko yang melekat di situ juga. Nah saya yakin di industri yang lain juga kurang lebih sama ya. Tadi saya lihat ada di situ Pak Laser Silitonga, beliau itu pakar industri batu bara dan emas gitu kan di Kalimantan sana. Nggak tahu dia masih dengar apa enggak nih. Tapi industri misalnya komoditi gitu ya, mereka melakukan eksplorasi gitu kan, mulai dari identifikasi di awal itu pun udah ada risiko ketika mereka melakukan investment misalnya membuka lahan ya. Apakah pertanyaannya kandungan mineral ataupun deposit daripada resource ya mineral yang ada di apa namanya ada di bawah kulit bumi itu sebenarnya ekonomis apa tidak. Nah, jadi waktu dia sudah mulai milih tempat aja udah ada risiko, ya kan? Bisa jadi salah, gitu kan? Nah, kemudian ketika berjalannya usaha, ya mereka melakukan eksplorasi, mereka build, mereka punya apa namanya infrastruktur, mereka deploy resources, alat berat semua di sana. Nah, itu kan tetap ada risiko. Misalnya risiko kecelakaan kerja, ya kan? Kalau ini sangat kontekstual di industri resources mineral ya, oil and gas. Kita bicara health and safety isu gitu. Nah itu risiko sendiri ya, kecelakaan kerja, kematian ataupun gangguan daripada apa namanya circumstances yang ada di lingkungan kerja itu sendiri risiko, karena akhirnya ketika ada kejadian misalnya kematian, misalnya ada kejadian misalnya mesinnya hancur atau rusak, ada misalnya pipanya buckling gitu kan di industri oil and gas gitu kan. Nah itu kan udah jelas-jelas pasti misalnya ada financial loss, ya kan? Ada kerugian finansial, mereka harus menggantikan sesuatu. Kalau itu sesuatu amount-nya besar, jangan-jangan udah nggak ekonomis lagi, ya kan? Nah ini kita bicara bahwa akhir kalau bicara risiko itu bicara selalu melekat antara yang dituju pasti sebetulnya adalah return yang positif ya, profit, tetapi betul bersamaan di balik itu ada risiko kalau teman-teman return. Nah, itu sangat relevan.
itu secara natural berarti itu juga akan semakin tinggi, sehingga potensi kerugiannya pun semakin tinggi ya. Apa namanya, akan sangat jarang gitu ya, satu usaha yang potensi menghasilkan untung yang besar, tetapi malah apa namanya, secara nature risikonya lebih kecil ya. Kalau kayak gitu ya semua orang ke situ gitu kan. Jadi apa namanya, di kehidupan kita pun kayak uh, orang nyaman misalnya menjadi pekerja, menjadi karyawan dari apa namanya, suatu perusahaan yang well established, yang sudah pasti memberikan gaji gitu kan. Nah, ketika misalnya ada kesempatan untuk berusaha sendiri, ya kan? Nah, pasti inilah kenapa mau buka usaha sendiri. Ya, karena sebetulnya potensi pendapatan ataupun income yang didapatkan dari berusaha sendiri itu bisa jadi lebih tinggi. Karena kan secara nature, kalau kita menjadi owner berarti kita akan bisa mengendalikan income. Nah, kalau kita jadi employee berarti kita kan digaji high risk, ya kan? Berarti ya banyaklah secara nature kita dengarkan orang buka usaha gagal, ya kan? Ya ada yang sukses, ya berapa persen yang gagal. So secara nature jargonnya akan demikian, gitu ya. Jadi high risk high return. Jadi orang yang berani mengambil risiko, ya berarti embeddedly dia juga punya potensi income yang akan lebih tinggi ya. Itu secara nature gitu ya. Jadi di industri keuangan ini sangat valid sekali apa namanya, jargon yang tadi saya katakan high risk high return. Jadi kalau di bank sendiri ya, kalau kita ini ketemu misalnya calon debitur gitu ya, uh, yang baru ya, startup company gitu ya, atau baru berdiri gitu kan, itu sebetulnya secara nature itu kan high risk kan, karena kita belum punya track record, kita belum punya misalnya hubungan sebelumnya dengan misalnya calon debitur ini. Tetapi kita tahu bahwa misalnya ya, ambil contoh ya kan, siapa yang sangka gitu ya, misalnya platform-platform e-commerce sekarang gitu ya, Tokopedia, Bukalapak, itu sedemikian jadi profit yang dulu sebenarnya namanya enggak jauh sekali dari kondisi sekarang. Nah, ketika bank gitu ya, nah kebetulan kalau kita ambil contoh kasus bank ya, ini ada constraint, ada batasan dari regulator ya. Normally we don't do business with startup. Jadi kalau kita lihat komersial banking biasa itu nggak akan ada sebagai sumber pembiayaan ke Tokopedia, ke Gojek. Jadi kalau teman-teman lihat sumber dana Tokopedia atau Gojek di awal at least itu nggak akan ada dari bank. Semuanya mereka dari investor ya, atau yang mirip-mirip bank ya pasti apa namanya, securities company yang non bank ya. Tapi saya cuma mau katakan bahwa itu tadi jargon yang embedded itu adalah kalau kita bicara return ada risiko, high risk high return gitu ya. Ya. Nah, kalau di bank sendiri ya ini sekedar introduction aja dan bisa berlaku generik. Saya coba jabarkan apa sih tipe-tipe ataupun jenis risiko. Jadi karakternya ini bisa beda-beda gitu ya. Jenis-jenis risiko itu bisa beda-beda dan ini juga bisa applicable ke industri lain atau ya ada yang relevan ada enggak. Tapi karena kebetulan latar belakang saya ada di industri perbankan, untuk lebih membuka misalnya definisi dan jenisnya, saya coba introduce definisi dari jenis risiko yang ada di bank. Risiko kredit, ya ini yang paling sebetulnya umum yang ada di bank. Ya kita kasih pembiayaan, ya risikonya uangnya nggak kembali. Nah kemudian risiko par, ya jadi market risk, ya pasar, ya kata kuncinya pasar. Pasar itu ya, kalau kita bicara berarti ada sesuatu yang diperjualbelikan, otomatis ada harganya, ya kan? Nah, risiko pasar itu adalah ketika ya kalau kita
gampangnya itu adalah kita harus menjual dengan harga yang lebih murah, bisa rugi. Jadi ini yang paling contoh itu kalau teman-teman yang dalam 2 bulan ini baca gitu ya, Silicon Valley dia lumayan besar ya, asetnya itu sebetulnya sampai di angka ratusan miliar dolar gitu ya, besar sekali sebetulnya. Akhirnya bangkrut itu bank, udah nomor ya, tutup oleh regulator kira-kira 2-3 bulan yang lalu. Nah, apa yang terjadi di Silicon Valley Bank gitu ya? Nah, mereka rugi ya akhirnya bangkrut ya karena risiko pasar. Ya, jadi mereka punya obligasi ya. Uh, jadi ya salah satu yang diuntungkan yang punya profit tinggi dari uh, uh, pengaruh COVID itu kan tech company kan. Jadi karena ada pembatasan physical movement, jadi orang bertransaksi semua lewat platform digital gitu kan. Semua yang berbau-bau teh waktu itu 2-3 tahun akan diuntungkan. Nah, kliennya dia jadi banyak yang deposit gitu loh di sisi deposit. Jadi dia menerima simpanan dari klien-klien dia yang apa namanya kelebihan uang lah, ya karena kan fungsi intermediasi bank demikian ya kan, dapat simpanan kemudian menyalurkan dalam bentuk kredit. Nah kalau dapat deposit terus kan di sisi bank kalau banknya menerima deposito ataupun simpanan dari pihak ketiga yang nasabahnya itu kan sebetulnya pengeluaran karena bank membayar bunga kan. Nah kalau misalnya lebih besar deposito daripada kredit yang disalurkan, akhirnya kan banknya rugi kan, ya kan masa lebih banyak membayar daripada menerima bunga. Nah apa yang mereka lakukan? Mereka beli namanya US Treasury Bills, ya itu surat berharga sebetulnya aman dari sisi risiko kredit waktu dia beli surat berharganya karena yang penerbitnya adalah issuernya adalah si US government gitu ya. Nah, tetapi apa yang kejadian? Jadi kalau kita bicara obligasi yang dia punya gitu ya, itu kan surat berharga itu bisa dijual belikan gitu ya. Nah, itu kan harganya naik turun. Ya kan kalau kita bicara di Indonesia ada ORI, ada obligasi pemerintah, harga pokoknya ketika kita beli ya kan, kita beli surat berharga itu kan ada harganya biasanya dalam bentuk persentase 198 gitu ya, itu ada harganya. Ya, jadi dari harga itu dikalikan nosional ataupun amount-nya itu total apa namanya nilai daripada obligasi itu sendiri. Nah, si SVB dia beli gitu kan, surat utang di Amerika, kira-kira yaitu waktu pas 2020 satu lah ya, dia kelebihan deposit. Nah, dia beli-beli aja karena gini, karena kalau dia beli obligasi dia kan dapat bunga, ya kan. Jadi untuk menggantikan dia membayar bunga pada deposannya, dia harus kalau kita bicara konteks market risk, artinya harga obligasinya itu bisa berubah, bisa naik turun. Nah, kalau kita bicara obligasi yang cenderung fixed income, artinya membayar suku bunga tetap, itu harganya akan berbanding terbalik dengan naik turunnya suku bunga. Jadi kalau suku bunga naik, harga obligasi akan turun karena uh, yaitu karena kita menerima suku bunga tetap dari obligasi. Kalau suku bunga naik, pasar naik, kita kan akan cenderung menjual karena udah nggak ekonomis lagi obligasi yang kita punya. Nah kebalikannya, kalau suku bunga turun, harga obligasi akan naik, ya kan? Karena bunga pasar turun, tapi kalau kita punya obligasi yang membayar di harga atas harga pasar, value daripada obligasi yang kita miliki itu kan harganya naik karena demand terhadap hukum pasar, supply and demand, demandnya akan lebih tinggi gitu. Karena yang kejadian di SVB, dia beli di tahun 2021, waktu itu suku bunga pasar di US itu almost 0% ya, apa namanya,
masa-masa relaksasi lah ya. Kan government itu kayak pemerintah RI juga kan mengendalikan makroekonominya melalui tools itu tadi kan. Kalau di Indonesia misalnya SBI gitu ya, apa yang dikeluarkan itu cerminan daripada seperti apa dalam hal ini misalnya bank sentral pengen mengendalikan tingkat inflasi. Jadi semakin tinggi tingkat inflasi, suku bunga surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah yang nanti menjadi acuan suku bunga pasar juga akan tinggi, ya kan? Nah, waktu itu suku bunga pasar rendah, dia beli itu obligasi ratusan bilion gitu ya. Kan? Ya dia tetap nggak apa-apa dong kalau harga obligasinya nggak berubah, saya tetap dapat karena kan obligasi membayar bisa 6 bulan gitu ya, yang namanya. Tapi itu tadi ketika jatuh tempo gitu ya, obligasi itu kan harus dihargai, tetap harus dihargai yang dia punya gitu ya. Jadi suku bunganya waktu itu masih hampir 0% US. Nah, bayangkan dengan sekarang di tahun 2023 suku bunga US dollar ya yang dari Fed gitu ya, itu antara 4 sampai 5%. Jauh sekali naiknya ya karena memang kebijakan Fed mereka kan terutama kalau Fed di Amerika itu juga bukan mengatur suku bunga terkait ekonomi di US saja, tetapi dia juga karena US dijadikan sarana pembayaran internasional, dia pengen kendalikan kan. Jadi kalau misalnya US Treasury ingin memulangkan dolar ke rumahnya, dia akan naikkan suku bunga pasar di US-nya sana gitu kan. Kebalikan demikian. Nah, yang mereka lakukan sekarang itu tetap mereka ingin menggerakkan ekonomi di sana, ya mengendalikan inflasi juga gitu loh. Jadi dia naikkan suku bunga. Nah, kalau saya punya surat utang yang membayar ya di Silicon Valley Bank secara kasar ya, detailnya teman-teman bisa baca gitu, gampang di link. Nah itu bicara risiko pasar gitu. Jadi si Silicon Valley Bank bukan karena kredit macet ya, atau contoh risiko pasar yang di Indonesia yang di tahun 98 ya kan, bank banyak bermain falas ya, jadi punya beli dolar atau sorry apa namanya dolar di harga 2.500 ya kan per dolarnya 2.500 rupiah. Banyak perusahaan-perusahaan meminjam uang ya termasuk bank juga itu meminjam uang. Nah kemudian ketika dolar berkali-kali lipat dari 2.500 4 tapi pasti ada gitu ya. Kalau kita bicara industri komoditi, oil and gas, batu bara, itu kan harga komoditinya juga ya naik turun gitu kan. Nah, seperti apa misalnya usaha ini bisa mengendalikan risiko perubahan harga itu? Nah, di situ sebetulnya manajemen risiko. Ya, kalau kita lihat Pertamina itu mereka dealing dengan miliaran dolar transaksi karena apa namanya si sorry Pertamina itu kan sebetulnya ada unsur tradingnya kan, dia beli dia jual juga gitu kan, ada yang crude dia produce dia jual tapi dia nanti beli yang refinery gitu kan, itu kan ada jual beli. Nah itu kan ada kalau harga minyak naik turun pasti otomatis bisa pengaruh kepada financial condition dari Pertamina sendiri. Nah itu berarti Pertamina juga akan terekspos kepada risiko pasar ini gitu loh. Nah, kemudian risiko yang paling umum yang day-to-day even individual manusia juga akan mengalami yang namanya risiko operasional. Ini sangat generik. Risiko operasional itu ketika menyangkut manusia, sistem, prosedur itu risiko operasional. Ya, jadi kalau misalnya
kalau di bank itu yang paling ditakutkan itu sistem crash ya, karena semua transaksi produk itu delivery channel-nya itu udah backbone-nya udah menggunakan sistem IT gitu ya. Eee eee, ketika sesuatu terjadi, ada bugs lah ataupun gangguan infrastruktur dari delivery channel sistem kita, itu pasti udahlah yang namanya error, gangguan gitu ya, itu dampaknya besar ya, itu risiko operasional. Nah, atau kalau kita bicara tadi di industri eee pertambangan gitu kan, yang tadi saya katakan ataupun oil and gas, bicara jadi, nasional. Nah, kalau kita bicara sebetulnya ya, secara umum, kalau kita di misalnya institusi pemerintahan ataupun government body gitu ya, risiko operasionalnya apa? Kalau saya bilang di Indonesia yang paling besar ya risiko korupsi lah, gitu kan. Negara ini nggak pernah lepas kan, itu penggunaan uang gitu ya, yang tidak semestinya sebetulnya saya bilang, hak yang mereka kelola terutama korupsi itu sendiri, fraud itu sendiri, ya, apa namanya, itu yang paling valid gitu ya. Nah, kemudian bisnis yang lain, risiko bisnis kita sendiri gitu ya. BlackBerry ya kena risiko bisnis lah gitu kan, karena kebiasaan orang entah gimana gitu ya, atau karena memang akhirnya Android bisa lebih berkuasa ya, sehingga orang tidak memakai BlackBerry, BlackBerry nggak ada lagi sekarang gitu kan, itu risiko bisnis ya. Atau sekarang apa namanya, yang sedang berjalan itu inilah perubahan event di level sosial media, aplikasi gitu kan, gimana si kayaknya sekarang orang lebih senang TikTok-an gitu kan. TikTok apa namanya, yang tadinya US company base menjadi China gitu kan, nyesel mereka jual gitu kan, karena yang lebih valuable, yang lebih menguntungkan sekarang TikTok gitu kan. Si Mark Zuckerberg coba invest lebih dalam ke kan sesuatu yang apa menaikkan Facebook ataupun Instagram gitu kan. Nah, itu bisnis risk gitu ya. Jadi ketika kita melakukan suatu usaha secara umum, bisa jadi produk kita, bisa jadi usaha kita itu obsolete ya, atau akhirnya barangnya udah nggak relevan lagi gitu kan. Itu tadi BlackBerry, atau kalau teman-teman ingat gitu kan, ada nggak yang masih pakai pager gitu ya. Dulu kan orang apa Nusa Page, apa dia perusahaan-perusahaan pager ya kan, yang nggak laku lagi lah sekarang gitu ya. Nah, itu bisnis risk. Nah, kita buka usaha, ya ini pasti selalu ada gitu kan. Apakah karena perubahan lingkungan, sosial budaya gitu ya, perilaku konsumen. Nah, itu kita harus pikirkan ya. Jangan sampai kita invest besar-besaran, ternyata akhirnya ya pas apa namanya, saatnya bisnis kita juga nggak laku lah gitulah istilahnya ya. Nah, kemudian risiko likuiditas. Nah, kalau di bank itu yang paling gampang menceritakan contohnya itu ya RAS lah gitu ya. Di tahun 98 orang nasabah berduyun-duyun ngantri di ATM BCA sampai dibatasi seharinya 2 juta gitu kan. Nah, likuiditas ini ya kalau di bank konteksnya ya sangat relevan dan sangat concern, karena bank itu agak tricky sebetulnya dari sisi
pendanaan. Jadi kalau secara funding gitu ya, bank itu mengambil risiko likuiditas tinggi karena sebetulnya kalau kita bicara sumber dana bank itu kan banyakan dari tabungan, deposito, giro daripada nasabahnya yang cenderung istilahnya itu short term, jangka pendek. Ya, kalau kita bicara jangka pendek itu artinya jatuh temponya lebih singkat. Ya, apalagi kalau kita bicara tabungan, itu sebetulnya tidak ada jatuh tempo. Kalau nasabah bank itu bisa menarik uangnya kapan saja, nggak ada kontrak. Deposito pun paling basah di bank itu 1 bulan, 6 bulan. Artinya setelah 1 bulan, nasabah bebas menarik kembali. Sementara uang yang dikumpulkan tadi itu, ya dari DPK lah istilahnya, dana pihak ketiga, itu kan disalurkan dalam bentuk kredit. That's how bank menjalankan fungsi intermediasinya dan menghasilkan untung. Jadi uang dikumpulkan, disalurkan, dikumpulkannya dalam bentuk jangka pendek, tetapi berani nih ngasih. Kalau kredit itu kan KPR 15 tahun, ya kan? Bahkan sekarang ada yang 20 tahun gitu ya, Bank Niaga misalnya. Atau pembiayaan jalan tol nggak bisa 8 tahun, bisa 10 tahun, ya kan? Term kreditnya yang diberikan oleh bank, ya kan? Atau ya paling singkat juga yang namanya kredit modal kerja itu 1 tahun. Jadi jangannya adalah bahwa uang yang diambil tidak ada kontrak, tabungan, tapi berani dikasih untuk kontrak setahun. Artinya kalau kontrak setahun dari sisi pinjaman, banknya akan menerima kan setahun ke depan. Atau kalau misalnya KPR berarti dicicil sampai 15 tahun. Uang yang dikumpulkan itu sebenarnya di-pool di nasabah kredit. Nah, gimana kalau misalnya tadi pada saat yang bersamaan nasabah itu narik dananya, nasabah deposan, giro, deposito, tabungan, itu narik. Sebetulnya kan nggak ada uang cash-nya di bank, karena ada di nasabah kredit yang diberikan kredit gitu kan. Nah, di situ risiko likuiditas gitu. Jadi seperti apa bank bisa memanage misalnya uang masuk dan uang keluar lah sebetulnya. Nah, ini juga relevan lah ya ke industri yang lain, walaupun tidak akan separah bank. Jadi yang paling tinggi high risk soal liquidity risk itu pasti bank. Jadi kalau industri lain pasti ada ya konteksnya risiko likuiditas, karena kalau kita bicara itu tadi dia harus membayar gitu kan, ya di usaha sehari-hari lah ya. Ada teman saya gitu ya, dia bilang ya ini risiko likuiditas karena waktu dia nagih, apalagi katanya ke bisnis pemerintahan tuh, kliennya pemerintah, baru dibayar 3 sampai 6 bulan. Berarti dia baru dapat 3 bulan lagi, sementara dia harus bayar karyawannya kan bulanan. Nah, itu kan sebenarnya risiko likuiditas kan, menerima pendapatan masih 3 bulan, tapi pengeluaran bulanan, gitu kan. Nah, itu in out-nya itu kan risiko likuiditas, ya. Walaupun tadi saya katakan paling parah ya sebetulnya risiko likuiditas ada di industri perbankan. Pun demikian di industri lain juga nah kalau di waktu Pak Jokowi giat-giatnya membangun infrastruktur jalan tol gitu ya kan, itu si karya-karya itulah ya, Waskita Karya, Wijaya Karya, itu kalau tidak dibantu khusus oleh waktu itu, sementara pencairan dananya mulai dari Departemen Keuangan, anggarannya, ya, itu lama gitu ya. Jadi waktu itu, ya bank diuntungkan juga itu waktu itu karena, walaupun pembiayaannya dari pemerintah, tapi ada jeda waktu, ya. Ada, jadi waktu itu skema yang paling populer adalah bridging bridging loan namanya. Jadi nunggu cair dari pemerintah, ya bank-bank itu ngasih tuh ke karya-karya. Walaupun ternyata, beberapa yang lalu, salah satu direkturnya, uang dari banknya diseludupin juga sama dia untuk kepentingan pribadi, double invoice lakukan gitu kan, tapi invoice yang sama dia 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 minta lagi pembiayaan ke
bank yang lain. Jadi dia udah dapat dapat dana 2 gitu ya, satu dia gunakan untuk real project-nya, satu lagi dibagi-bagi katanya ya. Itu yang apa namanya, pasukan berani mati lah itu kalau kayak gitu ya. Nggak mungkin nggak ketahuan kalau kayak gitu. Ya berarti udah tahu lah dia, nanti kan tinggal bayar berapa, ya si aman juga gitu kan. Oke. Nah, ini tadi elaborasi gitu ya, di samping tadi jenis-jenis risiko yang kredit, pasar, likuiditas, operasional, ada risiko hukum. Ya, risiko hukum ini juga akan relevan untuk even kita sebagai pribadi ya, karena ini bicara tentang apa namanya, hukum positif terutama gitu ya. Ada undang-undang, ada peraturan pemerintah yang harus kita taati gitu kan. Ya di bank sendiri ada peraturan Bank Indonesia, ada peraturan OJK ya. Kalau di industri yang lain pasti ada undang-undang Minerba gitu ya. Kalau di industri telekomunikasi dan IT pasti ada misalnya undang-undang ITE. Nah, itu kan risiko hukum. Kalau kita misalnya melakukan sesuatu yang melanggar apa yang telah digariskan di aturan ataupun perundang-undangan itu. Risiko reputasi yang saya katakan notes-nya tadi adalah sesuatu yang susah atau tidak bisa dikuantifisir, yet pengaruhnya bisa besar. Ya, satu company bisa collapse hanya karena reputasinya yang turun gitu ya. Apalagi zaman sekarang kalau kita bicara reputasi ini akan sangat kontekstual karena ini kan era sosial media, era digital, dikit-dikit viral gitu kan. Apa namanya, saya kemarin ketemu saudara saya gitu ya, dia cerita dia punya usaha ini apa namanya, ambulan ya. eh, Dia bilang ya macam-macam lah, karena dia langsung ke nasabah, sorry apa namanya, ke pasien gitu ya. Nah, kadang-kadang ada yang aneh-aneh juga gitu, manggil ambulan tapi nggak punya uang gitu loh, nggak bayar. Nah, padahal udah sempat manggil, udah sempat dilayani gitu kan. Nah, dia cerita di beberapa kasus akhirnya dengan pertimbangan macam-macam dia nggak teruskan sampai nagih gitu ataupun nuntut gitu ya. Karena dia bilang salah satunya dia bilang, "Ah, nanti dibelokin ceritanya, direkam, diviralkan, ini dianggap tidak manusiawi gitu loh. Orang sakit terus apa namanya tetap dikejar-kejar apa namanya tagihan gitu kan. Itu kan gampang sekarang kan. Usaha saya nanti yang bangkrut karena diviralkan. Walaupun itu ya sebenarnya ya bukan salah dia gitu ya, tapi itu contoh bahwa risiko reputasi juga akan secara individual apalagi usaha gitu, itu akan sangat berpengaruh gitu ya. Kerusakan alam oleh industri mineral, wah ini sangat apa namanya, relevan sekali ya. Kita lihat dulu yang Asia Pulp and Paper ya, dia kalau ditanya sekarang bank itu nggak ada yang berani ngasih ke APP gitu kan karena risiko reputasi atau reputasi yang jelek gitu ya. Itu contohnya. Risiko strategik sebenarnya mirip dengan risiko bisnis. Jadi kita bicara perencanaan strategi perusahaan yang bisa juga salah. Ketika kita melakukan investasi ternyata nggak laku, biaya yang kita keluarkan untuk investasi sudah lebih tinggi dari profit yang kita terima akhirnya. Nah, risiko kepatuhan ini biasanya mirip dengan risiko hukum, terutama misalnya kalau di bank itu adalah rules atau peraturan-peraturan yang detail ya, soal pelaporan etc. Nah, ini saya cuma apa namanya, ilustrasikan gitu ya, kalau kita bicara risiko dan manajemen risiko, nggak bisa dinafikan gitu loh, karena once kejadian yang namanya risiko kerugian, karena kita bicara risiko ada kerugian, itu melibatkan huge amount of money ya. Tadi saya cerita yang paling recent itu si Silicon Valley Bank itu ratusan miliar dolar, Bang, itu kolaps nomor gitu kan. Bayangkan apa namanya, kalau orang naruh uang di situ ya udah hilang juga, masyarakat juga rugi akhirnya gitu kan. Di industri perbankan ini sangat kontekstual sekali karena dampaknya besar ya, 98 itu juga contoh di Indonesia hancur lebur semua gitu kan. Nah, atau kalau teman-teman apa namanya
tahu yang case-case yang lain, bukan hanya di bank. Banyak perusahaan yang misalnya udah lama akhirnya jatuh, rugi gitu. Itu sebenarnya karena risiko itu sendiri gitu ya. Nah, eee, saya coba kalau tadi bicara risiko, kan potensi gitu kan, belum kejadian. So what to do gitu. Apa yang harus kita lakukan? Karena ya kalau kejadian akhirnya tadi itu yang ratusan juta dolar bisa hilang. Perusahaan yang sudah berdiri lama dalam sekejap juga bisa kolaps, bisa hancur. Itu karena risiko. Nah, pertanyaannya adalah, so apa yang harus kita lakukan? Nah, disinilah sebetulnya yang namanya manajemen risiko. Jadi risiko itu belum tentu kita bisa buat nol, belum tentu bisa kita hilangkan. Saya katakan tadi secara nature, kita nggak bisa menghilangkan atau menolkan risiko kematian ibu melahirkan. Itu akan selalu ada. Yang bisa kita lakukan adalah mengelola risikonya supaya tingkat kematiannya akan menuju nol atau sangat rendah. Itu yang namanya proses manajemen risiko. Di bank sendiri, kita tidak mungkin misalnya memastikan bahwa tidak ada kredit macet nol selama tahun depan, selama 5 tahun. Ya kan, berarti tidak ada risiko gagal bayar, tidak ada risiko kredit. Di dalam misalnya tadi risiko pasar, kita tidak mungkin ya bilang bahwa memastikan bahwa saya punya surat berharga, saya nggak mungkin rugi karena saya udah hitung, nggak ada financial industry terutama itu ada faktor yang bisa membuat perubahan, gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah dari perubahan tadi, dari potensi risiko tadi, seperti apa kita mengelolanya. Nah, di sini sebetulnya ya, secara praktis manajemen risiko harus dilakukan. Nah, kalau kita bicara manajemen risiko, nah kalau kita lihat selalu itu gambarnya, gitu ya, itu berupa cycle, lingkaran yang terus menerus, siklus. Mulai dari risiko diidentifikasi, identifikasi itu artinya ya kita harus tahu dulu dong, kita punya bisnis, kita punya usaha, fund risikonya apa gitu ya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu kita nggak tahu potensi risikonya, kayak kaget gitu loh. Kita buka usaha atau kita melakukan sesuatu, oh tiba-tiba nggak disangka-sangka. Nah, jadi langkah pertama dalam manajemen risiko adalah identifikasi. Ya, jadi kita harus tahu ya. Nah, identifikasi ini diskusi, ya kita bisa berdasarkan pengalaman historis dan lain-lain, kita bisa dapat expert opinion gitu ya. Nah, itu identifikasi. Nah, kemudian gitu ya, yang bisa setelah risiko diidentifikasi, kita harus melakukan yang namanya pengukuran. Nah, kenapa mesti ada diukur? Diukur itu artinya gini sebetulnya. Akhirnya kita harus melakukan prioritisasi. Ya, jadi ada risiko, ya. Kenapa perlu diukur? Pertama kita harus tahu potensi dampaknya kepada kita kalau kejadian, mana yang harus kita antisipasi ataupun kita perhatikan lebih, ya kan? Nah, bisa jadi gitu ya, tidak semua risiko itu kita tindak lanjuti. Bisa jadi ada risiko, tapi karena dia rendah, kita biarkan saja. Artinya kalau dibiarkan itu berarti ya udahlah, kalau toh kejadian karena dampaknya kecil, kalau rugi pun rugilah, tidak apa-apa. Ya kan kalau kita bicara pedagang mangga, ya kan pedang mangga apa? Kalau dia beli dalam karung gitu ya, ada yang busuk kan, ya kan? Ada mangga yang busuk, dia 100 kilo, ternyata sebenarnya 5 kilo busuk. Yang dia bisa jual sebetulnya 95 kilo, gitu kan. Nah, itu kan berarti dia harus bisa mengukur ya, berapa kira-kira persentase mangga busuk. Nah, itu sebenarnya risikonya diukur. Dia dari historis dia kah, atau dia bisa tanya-tanya orang, ya kan, oh kalau bisnis mangga itu udah biasalah, dari 100 kilo, 5-6 kilo busuk. Nah, berarti dia udah ukur itu risiko busuk, gitu kan. Nah, demikian juga dalam bisnis usaha yang lain, gitu kan. Oh, dari misalnya
kita buat sistem aplikasi ya, dari berapa yang di-testing, berapa yang gagal gitu kan, ataupun defect produknya, kita menghasilkan suatu yang elektronik ya kan, itu kan ada aja gitu kan. Nah, itu kan ada risiko kerusakan tadi, risiko busuk, itu yang harus diukur ya. Nah, ukurannya ini, ya itu tadi metodologinya bisa macam-macam ya. Eee kalau bisa dikuantifisir akan sangat baik, tapi bisa jadi juga dalam bentuk yang nggak murni kuantitatif. Artinya, oh risikonya ini high, low, medium, tinggi, sedang, rendah. Ya, tapi kita punya rasional, kita punya dasar mengatakan risiko ini tinggi, sedang, rendah. Dasarnya apa? Itu harus ada gitu ya dalam pengukuran risiko. Jadi kalau misalnya di bank sendiri misalnya gitu kan, tadi saya katakan ambil contoh ada risiko kredit macet. Nah, berarti harus dihitung berapa potensi kredit macet misalnya dalam 1 tahun. Nah, caranya gimana? Nah, kalau ilmu yang paling banyak digunakan kalau kita bicara kuantifisi risiko, ya, itu sebetulnya ilmu statistik. Ya, jadi pengukuran tadi, ya misalnya kalau kita main di FX gitu ya, valuta asing, ya, dolar terhadap rupiah. Ya, kalau kita melakukan perdagangan jual beli falas gitu kan, bank melakukan itu secara aktif atau bank melakukan jual beli misalnya tadi surat utang ya kan, ada harga naik turun. Nah, berarti kan ada potensi rugi. Nah, kayak apa kita bisa mengukur di depan potensi rugi kita? Nah, itu banyak metodologi. Nah, jadi uh, uh, ilmu pengukuran di dalam konteks manajemen risiko, kalau kita harus mengukur sesuatu, yang paling dominan digunakan itu adalah sebetulnya statistik. Secara apa namanya, gampang kan gini kan, eee eee, statistik itu misalnya, sebenarnya sebelum di bank pun banyak digunakan di industri, asuransi gitu kan. Jadi asuransi kan dia mengelola premi gitu kan. Pertanyaannya, berapa premi yang harus kita bayar, yang harus kita bayarkan kepada perusahaan, asuransi, insurance company, untuk menjamin bahwa si insurance company tetap bisa untung. Karena kan dia terima premi, dia bayar juga kan tanggungan. Jadi si perusahaan asuransi itu ya udah biasa dengan metode aktuarial, dengan metode statistik, mereka punya ekspertis khusus, kuan-kuan di situ dia bisa ngitung. Sebetulnya ya udah misalnya umur ekspektasi orang Indonesia laki-laki. Jadi kalau ada orang life insurance, ya dia udah ngitung tuh dengan sekian premi, kalaupun nanti ada yang meninggal, itu tetap imbal hasilnya kepada perusahaan asuransi. Dan juga di bank, kalau kita bicara kuantifisi risiko, itu banyak menggunakan metode statistik. Jadi risiko kredit macet itu semua dari data historis diambil, ya karakteristik debitur, etc. etc. Ada proses yang namanya scoring, ya apa namanya itu semua statistik, ya. Nah statistik itu sebetulnya menggunakan terutama data historical untuk memprediksi sesuatu yang yang ada di masa yang akan datang. Dasarnya demikian. Jadi itu akan applicable sekali. Jadi kalau teman-teman yang tertarik gitu ya, uh, belajar manajemen risiko kuan, mereka akan belajar statistik banyak sekali. Ya, jadi kalau di industri bank atau finansial itu ada sertifikasi namanya Financial Risk Management (FRM). Itu belajarnya statistik, apa ujiannya itu belajar karena memang nanti dasar perhitungan tadi kuantifisi risiko yang belum kejadian tadi sudah dihitung sekarang itu statistik gitu ya. Nah kemudian ya itu kalau tadi yang kuantitatif, tapi in reality nggak semua juga ya bisa dihitung. Ya, jadi kalau misalnya ada risiko yang tidak bisa dihitung secara kuantitatif, ya mau nggak mau ada pendekatan lain, ada approach, ya mau nggak mau melakukan pendekatan seperti apa menghitungnya. Tapi intinya harus diukur karena diukur itu berarti kita sudah siap. Jadi kalau di bank itu ya nanti ada di ilustrasi di slide terakhir, diukur itu nanti ya risikonya diukur di depan itu nanti untuk penyediaan istilahnya itu bantalan. Jadi kalau di industri bank asuransi juga sama gitu ya. Bank itu harus menyediakan modal. Makanya kalau teman-teman familiar dengan istilah capital adequacy ratio, rasio kecukupan modal ataupun KPMM ya,
kewajiban pemenuhan modal minimum itu sebetulnya yang CAR 8% tadi itu bahwa modal bank dibagi dengan ATMR. ATMR itu sebenarnya risiko, harus selalu lebih besar sama dengan 8%. Artinya sebetulnya bank selalu siap bahwa kalau terjadi pun kerugian, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, itu sudah siap modalnya di depan. Ya, jadi itu sebenarnya kalau di bank itu konteksnya pengukuran tadi salah satu gunanya adalah akhirnya bank menyediakan modal. Jadi modal itu sudah disediakan di depan. Ya, memang ini saya nggak ngelihat konteksnya langsung dan banyak digunakan di industri lain soal penyediaan modal ini gitu. Jadi khusus untuk bank di industri finansial lah, di insurance juga dipakai. Ada semacam restriksi soal permodalan. Jadi modal itu harusnya untuk bisnis kan, kalau di bisnis umum kan memang untuk usaha kan. Ya namanya modal. Ya kalau kita punya usaha modalnya bisa dipakai semua dong untuk bisnis, kita invest. Tapi tidak demikian di industri finansial. Jadi hubungannya dengan manajemen risiko, modal tadi dicadangkan istilahnya ya untuk potensi risiko. Ya, risiko bisa kejadian bisa enggak, tapi sudah disiapkan. Jadi kalau secara finansial lebih konservatif akhirnya gitu ya. Oke, nah kemudian setelah kita ukur dipantau. Dan pantau ini berarti ya kalau ada perubahan dan lain-lain ya tadi kita misalnya faktor-faktor tadi berubah apa tidak environment-nya. Jadi dipantau. Nah, kemudian ya dimitigasi. Ya jadi kalau ada perubahan, oh ada potensi kredit macet karena perubahan misalnya industri. Nah, kita melakukan apa? Atau ada bisnis usaha kita, oh ada perubahan teknologi. Nah, kita melakukan apa? Ya, ini kayaknya kepanjangan saya ya. Pak Okto sudah marah-marah kelihatannya. Biarin aja 2 jam lagi kita selesaikan ini. Salah pula dosen kau buat ngomong. Kau dosen aja lah, cocok lah. Oke. Biar diskusi kita cepat dikit. Ya, oke. Jadi apa namanya? Ini susah memang ini apa namanya? Kalau kayak gini harus biasanya 8 jam tapi berbayar sih biasanya ini ya sudahlah gitu ya. Oke, jadi jadi gini maksudnya SKS ini, berapa SKS? bisa diatur. Oke. Jadi manajemen risiko itu proaktif, itu kata kuncinya gitu ya. Bukan pemadam kebakaran, bukan hanya manajemen krisis gitu kan. Bukan crash program, artinya itu akan continuous. Itulah kenapa tadi sesuai diagram ini itu adalah continuous program. Jadi akan tetap dilakukan sebagai cycle. Nah, tapi mungkin gini ya, yang mungkin di industri lain terutama gitu ya, even bank sebelumnya, dulu industri akan puas kalau sudah punya audit. Jadi manajemen risiko ini baru mungkin 20 tahun ada sebetulnya. Ya kan? Karena dulu saya sebagai owner, saya sebagai pemilik usaha akan sudah cukup nyaman kalau ada audit, ya kan? Tapi kalau kita lihat konteksnya audit itu kan post facto, ya kan? Setelah kejadian dia periksa, ya kan? Jadi beda, nggak akan sama gitu loh. Nggak apa namanya? Harusnya saling melengkapi, tapi tidak bisa independently berdiri sendiri, ya. Kalau audit itu lama, maksudnya nggak akan evergreen ada, dari dulu pun ada. Nah, tetapi yang ada di tengah sekarang, jadi kalau kita lihat di sini, sering orang bilang itu risk management itu second line of defense. Ya, jadi first line of defense-nya adalah bisnis sendiri, second line-nya itu risk, third line of defense terakhir itu ada di internal audit. Jadi jadi di konteks industri yang berisiko, ini tiga-tiganya harus ada. Ya, nggak bisa hanya mengandalkan audit, karena audit punya metodologi yang sifatnya juga sampling basis gitu ya, dan dia tidak bisa continuous monitoring. Oke, nah ini cuma apa namanya penjelasan yang sebenarnya saya udah katakan tadi gitu ya. Tapi mungkin dari yang slide ini saya coba kalau kita mau menerapkan manajemen risiko,
Ya, ini berarti harus ada willing keterlibatan dari semua stakeholders, terutama di jajaran top-nya, ya. Tadi saya cerita gitu ya, kalau di bidang pemerintahan, risiko paling besar adalah risiko korupsi gitu kan. Risiko ya fraud sebetulnya dilakukan oleh aparat pemerintah itu sendiri. Pertanyaannya sebenarnya adalah, ini mau berubah apa enggak sih sebetulnya? Jadi kalau kita bicara manajemen risiko itu bicara tentang implementasi kontrol juga kan, ya kan? Jadi kalau udah ada satu kejadian, kalau kita bicara misalnya konteks continuous risk management gitu ya. Ada kejadian. Dari situ kita harusnya belajar. Oh, ini apa yang salah? Apa kontrol yang harus diperbarui? Kita perbaiki untuk mencegah kalaupun kejadian dampaknya kecil atau tidak terulang lagi. Sebetulnya itu. Tapi in reality gitu kan, ada nggak kemauan dari topnya untuk melakukan perubahan, ya kan? Itu pertanyaannya gitu loh. Jadi makanya kalau kita bilang kunci penerapan manajemen risiko ya harus dari top dulu gitu ya. Mau dirubah apa tidak gitu loh. Nah, mau implementasi sistem misalnya pencegahan detection anti korupsi serius apa enggak gitu loh. Belajar dari kasus yang lama akhirnya ya udah dibiarin aja ya karena mungkin dia terlibat juga gitu ya. Nah, udahlah jadi panjang kalau cerita itu ya. Oke. Jadi itu kata kuncinya. Jadi jajaran paling tinggi harus terlibat. Nah, ini cuma paparan aja. Jadi kalau kita identifikasi risiko, ada namanya risk self assessment. Jadi yang paling tahu itu yang melakukan lah. Jadi kalau kita tanya apa namanya risiko di bisnis misalnya batu bara, ya orang batu bara lah yang ngerti gitu kan. Jangan orang industri lain yang melakukan self assessment ya, nggak tahu di industri kelapa sawit ya orang yang melakukan apa namanya bisnis kelapa sawit lah, nggak mungkin orang yang lain lebih ngerti gitu kan, itu namanya sok teung gitu, makanya namanya risk self assessment, yang melakukan lah yang paling ngerti sehingga dia bisa mengidentifikasi. Nah biasanya hasil identifikasi risiko ini itu orang sering bentuk yang namanya risk register ya, whatsoever di list gitu ya, oh ini risiko-risiko ini. Nah memang gini, saya yang slide ini gitu ya, uh, kembali ke slide ini. Jadi kalau kita bicara risiko ataupun manajemen risiko, ini bukan barang baru sebetulnya. Tetapi yang baru itu adalah melakukan manajemen risiko secara terstruktur. Bukan itu tadi crash program, pakai insting saja, tidak ada dokumentasi, nggak ada continuous tadi misalnya perubahan, ya kan? Jadi yang dituntut itu adalah yang baru itu sebetulnya adalah pendekatan terstrukturnya. Ya, kalau risiko akan ada sampai kapanpun. Tapi proses manajemen risiko itu sendiri, yang tadi saya katakan, even di industri bank baru 20 tahun, membuat ini secara terstruktur. Oh, ada risiko diidentifikasi, ditabulasi, dibuat listnya, di follow up secara terdokumentasi. Ya, karena no way bisa ada perubahan, no way ada nilai tambah kalau ini tidak dilakukan secara konsisten. Oke. Nah, ini cuma contoh aja ya, kayak apa risk assessment. Wah, ada risiko fraud. So what to do? Kita buat apa namanya penilaian risikonya. Tadi saya katakan bisa dalam bentuk semi kuantitatif, high, low, medium. High-nya kenapa? Dampaknya berapa? Probability-nya berapa? Gitu ya. Nah, itu yang dilakukan. Jadi kita buat akhirnya salah satu hasil akhir dari identifikasi risiko adalah peta risiko. Ya, peta risiko itu ya, itu tadi kita tahu mana risiko yang merah di sini, mana yang kuning, mana yang hijau. Yang hijau udahlah tinggalkan aja. Ya, karena kita istilahnya punya appetite, ya udah kalaupun rugi nggak besar-besar amat. Industri kita juga nggak akan pengaruh gitu ya. Nah, ini cuma contoh saja secara praktis ya. Ada identifikasi risiko untuk monitoring, kita buat yang namanya key risk indicator gitu ya. Ini apa namanya continuous monitoring lah. Ya, jadi kalau di sistem ya, sistem misalnya di bank itu ini KRI-nya banyak sekali nih. Uptime, downtime system ya. Jumlah apa namanya sekarang itu
yang paling konteks di industri IT itu cyber ya, cyber risk gitu ya, cyber security. Nah, jadi ternyata sistem kita itu kalau terbuka secara umum itu akan ada nyoba yang intrusi istilahnya, mencoba menyebarkan malware, mencoba menyerang sistem kita. Nah, itu sistemnya kita bisa buat log ya. Oh, ini ada percobaan intrusi, ada gangguan gitu ya. Nah, dimonitor jenis gangguannya apa, ya kan? Ya pasti kalau di sistem itu ada yang namanya firewall, ya kan? Udah didesain juga untuk menangkis sebetulnya. Tapi kan serangan itu bisa berubah. Jadi kenapa kita harus melakukan misalnya monitoring, oh berapa jumlah serangan threat istilahnya gitu ya, dipantau naik turunnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Nah, Pak Lordi, apa masih bersama? Udah ya, sorry, yang tab saya mati. Iya, iya. Dulu contoh kena risiko juga begini. Iya, Nah, iya, silakan. tapi untuk yang komputer ini tadi apa namanya, saya nggak bisa ngidupin video karena itulah goyang-goyang tadi itu. Nggak apa-apa ya. Tadi kan udah lihat wajah saya yang kayak gitulah. Ya, jadi nggak Ya, apa-apa. kayak gitulah, harap maklum. Iya, Pak, silakan. Oke. Nah, ini yang mungkin untuk teman-teman yang apa namanya non perbankan, konteks aktual daripada manajemen risiko di bank itu yang saya bilang khususnya itu dari sisi manajemen permodalan. Ya, ini mengilustrasikan bahwa itu tadi saya cerita, bank itu di depan modalnya harus ada yang disediakan untuk potensi risiko. Nah, di sini ambil contoh risiko kredit macet ya, ini dan ini bisa jadi nggak relevan ke industri lain, tapi saya coba mengilustrasikan bahwa akhirnya kalau kita melakukan manajemen risiko, salah satu action plan, salah satu mitigasinya adalah kita menyiapkan sesuatu. Jadi kalau di bank itu modal ya, kalau teman-teman selalu ada capital adequacy ratio, capital modal itu sebetulnya pencadangan untuk potensi kerugian akibat risiko ya. Nah, demikian teman-teman, saya terus terang di awal agak kebingungan mau mengantarkan materi ini karena itu tadi gitu ya, karena akan sangat luas sebetulnya kalau kita bicara manajemen risiko, dan kebetulan karena saya latar belakangnya bank gitu ya, jadi banyaknya itu konteksnya di bank. Mudah-mudahan ini cukuplah menjadi intro saja ya. Karena kalau untuk yang detail ya tolong bisa dipanggil terpisah gitu ya. Oke, terima kasih. Apa ya? Ini mau ada yang ditanyakan atau di-sharing kah, atau ada yang kurang jelas, atau silakan meninggalkan. Gimana nih habis ini? Oke, Pak. Makasih Pak Lordi untuk pemaparan materinya. Kami akhirnya kuliah gratis ya. Akhirnya memahami sedikit tentang manajemen risiko ya, khususnya di dunia perbankan. Nah, bagi Bapak Ibu yang akan bertanya atau menanggapi, dipersilakan untuk beberapa, mungkin untuk 2 pertanyaan. Ya silakan bagi akan bertanya atau menanggapi, silakan untuk memanfaatkan waktu yang ada. Kayaknya Pak Okto udah semangat sekali nih. Ngapain nanya-nanya? Silakan. Gak boleh aku diskusi, biar aku tinggalkan Zoom ini gitu loh. Lordi boleh nanya nggak, Pak Lordi? Ya, ya. Oke. Ya, ini mungkin nggak ini. Saya nggak tahu ini sensitif nggak data informasinya. Cuma saya ingin tahu salah satu bank di Indonesia, Bank Syariah Indonesia, bank Jepang juga, itu kenapa ya? Kok mereka berani masuknya ke pasar mikro, padahal itu kan risikonya gede banget. Tahu nggak kenapa mereka berani itu? High risk, high return. Jadi gini, kalau kita bicara kredit mikro, itu yang bunganya paling tinggi. Karena mereka tanpa agunan terutama dan short term. Jadi kalau kita lihat
ada gula, ada semut kan. Kalau saya betul. tanya ya, bank yang paling besar di Indonesia dan profitnya paling tinggi, tebak bank apa? DPR? No, BRI. yang paling BRI. ya betul. Oh, BRI, oke. BRI itu bank apa sebetulnya? Basis customer-nya bank mikro, Ya. ya kan? Itu profit dia besar sekali, ya kan? Orang bilang bank deso, di mana-mana jaringannya ada. Pedagang minjam di mereka 10 juta, ya, untuk masa panen doang, misalnya, gitu kan? Untuk beli dari petani, ya kan? Cuma butuh 2 bulan, tapi dikembalikannya 12 juta, ya, dari atau 11 juta lah, gitu ya. Itu sebetulnya ada 10% kan? Ya kan? Karena kan karena dia cuma 3 bulan, 2 bulan. Nah, itu yang paling menguntungkan sebetulnya kredit mikro. Nah, tapi gitu ya, yang saya katakan tadi ada gula, ada semut, banyak yang tertarik ya, dan itu risiko sendiri bagi banknya ketika membuka investasi ke arah mikro. Tahu Danamon simpan pinjam nggak? Bank Danamon bentuk divisi itu di pasar-pasar, dia rekrut orang waktu 10 tahun yang lalu gitu ya. Namanya DSP, dia bentuk tuh di pasar-pasar. Sekarang hilang karena rugi. Akhirnya kredit macet, dia nggak bisa kelola. Nah, sebetulnya Standard Chartered itu bank asing, ya. Kira-kira 15 tahun yang lalu dia buka divisi mikro. Sekarang udah nggak ada lagi karena rugi. Artinya, ya itu tadi, ya ada gula, ada semut. Pertanyaannya, dia akhirnya bisa kelola nggak? Orang akan tergiur, industri, investor akan tergiur dengan, ya sekarang ini fintech ya, peer-to-peer lending. Itu mereka mencoba menggarap yang bahkan tidak digarap oleh bank loh. Di luar kredit mikro, startup company, orang buka usaha baru, ya karena itu high risk high return gitu loh. Tapi ya itu tadi, bisa nggak dikendalikan risikonya, itu sebetulnya. Tapi biasanya kan bukannya budaya Jepang dia agak ini ya, menghindari resiko. Tapi ini kok lucu nih. Tapi justru bank Jepang ini malah termasuk pionir untuk saat ini ya, di micro lending ini. Apa ya? Bank apa ya? Kok saya nggak salah satu bank Jepang lah di Indonesia. Siapa ya? Nah, memang karakteristiknya bank Jepang akan cenderung BTPN Syariah. BTPN, oh ini ya, oke. Ya, gini, nah kalau konteksnya misalnya BTPN, sebetulnya kan dia bank Jepang, tapi kan mengakuisisi BTPN. Berarti dia gini, sebetulnya strategi dia adalah menggunakan basis BTPN-nya. Gitu loh. Oke, ya. I see. Jadi kalau kayak saya, tempat saya bekerja, kita nggak punya basis kredit mikro, nggak akan berani kita masuk ke situ. Karena kita nggak mengakuisisi existing bank yang sudah bermain di mikro. Mungkin kayak gitu sih. Ya. Make sense. Benar-benar. Oke. Thank you, Pak Rodi. Pak Purba. Iya. Oh, silakan Pak Okto, lanjut. Ya, terima kasih Mbak Yulivia yang baik hati dan tidak sombong. Rajin menabung juga. Jangan lupa dibagi-bagi ya bunganya ya. Pak Purba, ada beberapa poin yang saya cermati. Jadi manajemen risiko ini kan peristiwa yang belum terjadi. Artinya kita melakukan mitigasi dalam bidang apapun. Lalu kalau kita lihat ke pernyataan tadi ada kursus sertifikasi gitu ya. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Oh, belum ya? Belum, jangan terlalu ger kali kau, belum selesai nih. Ya, jadi menggunakan statistik artinya kan kalau di teori statistik itu kan ini probabilistik dan peristiwa stokastik gitu ya. Narasi-narasi yang disampaikan tadi itu lalu saya berpikir dan ingin bertanya kepada Pak Purba. Bagaimana tanggapan Pak Purba ketika dunia teknologi informasi begitu berkembang, lalu ada machine learning gitu. Kira-kira
sudah adakah pemanfaatan teknologi tadi ini yang berupa machine learning, karena tadi semua peristiwa itu probabilistik, stokastik, tentu dia peristiwa diskrit. Event-event tadi yang dikatakan bisnis first event, manajemen risk itu second event, kemudian apalagi event-event. Nah, peristiwa-peristiwa itu kan sebenarnya event discrete, ya, event discrete simulation, machine learning. Machine learning itu kan sebenarnya membantu kita untuk tadi memitigasi. Mau di dalam bisnis perbankan, mau di dalam tata kelola pemerintahan. Sejauh ini bagaimana penggunaan perkembangan IoT tadi di dalam membuat machine learning, di dalam membuat tindakan antisipasi atau mitigasi tadi. Saya belum pernah dengar dari paparan tadi itu pemanfaatan perkembangan teknologi tadi itu, Pak Purba. Oh, Baik itu di dunia perbankan maupun di bidang-bidang lainnya. oke. Makasih. Jadi yang namanya kalau kita bicara penggunaan teknologi gitu ya di dalam manajemen risiko itu sudah dilakukan. Artinya misalnya paling gampang contohnya ya di industri perbankan di dalam produk misalnya kredit card ya. Jadi kredit card itu ya salah satu risiko yang dihadapi oleh bank adalah bahwa ada penyalahgunaan kartu kredit nasabahnya. Sehingga nanti nasabahnya komplain, kok saya nggak pakai kartu kredit, itu umum sekali. Kok dipakai tiba-tiba di negara mana gitu ya. Nah, itu di dalam udah dalam bentuk aplikasi gitu ya. Nanti banknya menyematkan yang namanya whatsoever machine learning, sebetulnya itu menggunakan statistik juga yang dasar. Yang dia pelajari adalah mesin itu dipelajari, dikasih pembelajaran, dikasih skenario tentang habit customer salah satunya. Ya kan? Oh, habit customer itu dipelajari dengan misalnya karakteristik profesi dia, lokasi dia di mana, limit yang dia miliki, dia bertransaksi di merchant misalnya tertentu, di amount tertentu. Oh, biasanya ini transaksinya 1 juta. Itulah kenapa kalau ada transaksi yang di luar skenario yang telah dibenamkan. Jadi mesinnya udah dibenamkan tuh. Jadi bukan manusia lagi tuh. Loh, kok tiba-tiba ada penggesekan kartu kredit yang mestinya kayak bukan polanya dia gitu ya. Nah, itu mesin udah dibuat skenario base. Nanti trigger, makanya kalau kita misalnya tiba-tiba sering dapat SMS atau bahkan di telepon akhirnya, apakah benar ada transaksi bla bla bla. Nah, itu contoh, artinya gitu ya. Pasti ya kalau udah bicara transaksi yang retail misalnya, itu udah menggunakan teknologi ya, terutama itu tadi skenario based teknologi yang sedapat mungkin sebetulnya ada probabilistik di situ, bahwa ini ada probable transaksi mencurigakan, triggernya nyala gitu loh. Nah, itu sebetulnya ada machine learning-nya di situ ada untuk mitigasi risiko. Itu yang paling simple gitu loh. Dan pasti dengan berkembangnya kan kalau kita lihat ini jenis transaksi itu kan kebanyakan sekarang berubahnya driver paling besarnya dari teknologi itu sendiri kan. Ya kan, orang polanya melakukan transaksi itu pasti sekarang juga lebih shifted ke arah teknologi base. Nah, pasti untuk bisa memanage risiko transaksi yang banyak dialihkan ke teknologi base ini ya mau nggak mau menggunakan teknologi. Nah, yang paling simpel gitu sih Pak Okto, digunakan gitu loh. Kalau di pemerintahan? Di pemerintahan. Ada nggak pernah tahu? Belum pernah saya dengar. Oke.
apa ya? Jadi kalau di perbankan tadi memang teknologi informasi itu sudah dibenamkan tadi ya, informasi dari Pak Purba. Tetapi mengapa selalu ada peristiwa-peristiwa, misalkan kalau tadi kan dia menemukan Ali gitu ya, yang cerita Pak Purba tadi itu. Tapi saya sendiri mengalami pengguna kartu kredit bank tertentu, kemudian saya tidak melakukan transaksi, gitu ya, dihack sama orang, bermasalah 5 tahun lebih, tidak ada konfirmasi dari perbankannya, kemudian tiba-tiba saya ditelepon sama debt collector. Apakah perbankan selalu melakukan mitigasi risiko dari sisi mereka? Lalu bagaimana dengan konsumen yang mereka rugikan? Ada nggak kalkulasi itu di dalam manajemen risiko perbankan tadi? Karena saya pribadi mengalami ini tindakan sewenang-wenang dari perbankan yang menurut saya itu responsibility-nya itu rendah. Karena apa? Dia menggunakan orang ketiga. Ya kan? Lalu memaki-maki kita. Apakah itu tidak mempengaruhi resiko bisnis dari si bank itu ketika nasabahnya dibuat tidak nyaman? Itu masuk nggak itu di dalam kalkulasi manajemen resiko dari jasa perbankan tadi? Terima kasih Pak Purba. Oke, terima kasih Pak Okto ya. Tadi kartu kreditnya pernah dikasih ke siapa kali, lupa apa gimana ya? Enggak. Ya. Oh, jangan bercanda, ini serius ini. Karena itu akan membuat konsumen kayak saya pribadi tak akan saya nabung di situ. Oke, ngerti. Ini isu yang relevan dan kolosal lah ya. Nah, jadi gini, terus terang gitu ya. Semakin ke sini itu tadi bagus apa namanya, sebenarnya Pak Okto tadi bicara tentang customer protection. Jadi gini, kalau misalnya kita bicara tentang tadi kartu kredit lah ataupun kartu ATM, nah dulu ya, ini kita bicara dulu gitu ya, rezimnya itu bank menang ya, rezimnya itu dimenangkan selalu bank, karena bank pasti banyak berlindung di balik klausul. Misalnya gini, bahwa once banknya memberikan kartu debit ataupun kredit, segala penyalahgunaan ya kan akibat penggunaan kartu kredit atau debit itu menjadi tanggung jawab penuh dari nasabah pengguna. Ya kan, itu pasti kalau kita buka apa namanya aplikasi kartu kredit atau kartu debit, itu yang kecil-kecil tulisannya pasti secara hukum mereka embed ke situ gitu ya. Nah, honestly speaking, zaman say 10 tahun yang lalu ya sampai 5 tahun yang lalu, rezimnya memang gitu ya, bank lebih egois dimenangkan, berlindung di balik misalnya klausul-klausul itu. Tapi sekarang eranya agak berubah ya, sudah berubah lah saya bilang. Jadi waktu OJK didirikan terpisah dari BI di tahun 2013 ya, bisa dibuka di websitenya. Yang mereka lakukan membentuk divisi namanya perlindungan nasabah. Jadi yang namanya OJK sebagai regulator bank itu berdiri di tengah. Mereka tidak hanya mencoba memprotek bank, tetapi mereka juga mendudukkan fungsi sebagai regulator dalam rangka sebagai stakeholders, pemegang kepentingan dari nasabah secara umum. Ya, jadi apa namanya? Kalau kita lihat sekarang bahkan sudah dibentuk yang namanya semacam lembaga penyelesaian sengketa nasabah. Itu difasilitasi oleh OJK karena mereka pengen berdiri di tengah. Karena kalau dulu, kalau honestly speaking, untuk kasus-kasus seperti ini pasti dimenangkan. Banknya orang akhirnya kecewa gitu kan, ya udahlah apa namanya, ada yang rame-rame, ada yang mungkin individual nggak terdetek. Tapi sekarang isu semacam ini itu akan
lebih dimenangkan ya, konteksnya kalau misalnya bukan salahnya nasabahnya gitu ya. Jadi bank tidak bisa berlindung 100% dari klausul-klausul tadi. Bisa jadi dilihat nanti kalau kita menyampaikan sengketa ini ke lembaga itu, jadi ada independent review, yang nggak harus ke pengadilan, tapi ada ke lembaga administrasi sengketa ini, mereka ngelihat, karena kan bisa jadi gini, betul yang Pak Okto bilang, kelemahannya di sisi bank juga. Bisa jadi kan, jangan-jangan data kita yang ada di bank, ada yang mencuri, walaupun bukan resmi orang banknya, ada oknum. Nah, tapi kan kita nggak bisa kontrol itu sebagai nasabah. Tetapi pada saat yang sama, bank juga ya harus ada tanggung jawabnya kan. Nah, itu yang saya bilang itu akan sangat relevan. Jadi kalau saya bilang eranya ke depan itu eranya customer protection. Nah, jadi kalau saya yang kerja di bank itu saya bisa rasakan sekarang ya egoismenya saya atau saya kan konflik of interest. Wah, ini sekarang apa-apa itu yang selalu dimenangkan nasabah. Ya, karena itu memang OJK salah satu temanya, kalau lihat pilar OJK didirikan di tahun 2013, pilar pertamanya itu customer protection. Itu udah jelas. Artinya secara regulator mereka udah punya ya semacam apa namanya platform untuk berdiri di tengah gitu loh. Jadi mestinya case-case yang tadi yang Pak Okto khawatirkan kok kayaknya nasabah selalu di posisi dirugikan gitu kan. Itu udah mulai tidak sih. Ini saya bisa simpulkan demikian karena memang OJK take more lah untuk itu customer protection. Jadi berdiri di tengah. Ya, terima kasih Pak Purba. Sedikit koreksi, bukan regulator. Regulator itu orang yang melakukan regulasi. Jadi regulasi yang kau gunakan tadi. Kalimatnya bukan regulator ya. Terima kasih Pak Purba. Itu menunjukkan saya itu kalau di kompor gas juga ada regulator. Oh, beda lagi. Kalau udah dijual udah nggak ada regulatornya. Terima kasih. Makasih Pak Okto. Makasih atas responnya. Itu Pak Partogi Simatupang itu res-resnya itu gimana ceritanya? Kita ke Pak Partogi sekarang karena kasihan udah pegel-pegel. Siapa ini kalau udah rambut putih-putih gini gimana? Oh, jadi tua kali kau. Ya, dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Silakan Baik, Pak Partogi. ya. Terima kasih Pak Lordi penyampaiannya. Jadi saya satu pertanyaan singkat aja. Misalkan saya mau membeli saham perbankan ini Pak Lordi, ya kan, terkait bagus tidaknya manajemen risiko suatu perbankan itu ya. Nah, kira-kira bagaimana caranya, misalnya saya menilai misalnya bank ini memiliki manajemen risiko yang baik atau tidak gitu. Sehingga saya misalnya membeli saham itu berkaitan dengan baik tidaknya manajemen risiko itu seperti apa. Apakah bisa dilihat juga dari laporan keuangan atau tool seperti apa yang bisa digunakan gitu Pak Lode. Kira-kira gitu. Ya, Pak Partogi, jadi gini, semakin ke sini ini juga salah satu pilar yang harus dipenuhi oleh perbankan itu pilar keterbukaan, ya, disclosure namanya. Jadi kalau diperhatikan ya, itu aspek keterbukaan termasuk manajemen risiko itu semakin ke sini ya, kita diregulasi untuk semakin terbuka, disclose kepada umum, itu bisa dilihat di laporan tahunan. Jadi di annual report semua bank itu wajib publish dan ada di websitenya. Nah, itu ada bagian khusus tentang manajemen risiko. Ya, jadi manajemen risiko kredit ya, itu dipaparkan misalnya bank ini apa yang exposure risiko kredit dia ke segmen apa saja, berapa persen, ya kalau ada pun potensi permasalahan itu wajib didisclose. Nah, walaupun kembali ya kalau mau apa namanya, jadi gini, dari sisi regulator sih semakin ke sini derajat keterbukaannya semakin tinggi, dipaksa quote unquote banknya, ya kan? Jadi mau tidak mau bank itu voluntarily memang harus disclose, termasuk tentang keterbukaan manajemen risiko itu ada di laporan tahunan. Nah, tapi kadang-kadang kan gini, pertanyaannya adalah kita bisa langsung baca nggak dari laporan tahunan itu? Karena uraiannya bisa panjang lebar gitu kan. Fokus kita ke apa dulu gitu kan? Kalau saya bilang ya,
kalau bicara risiko di bank itu sebetulnya dua yang paling besar, risiko kredit dan risiko pasar, ya kan? Nah, kita harus lihat nih, risiko kredit pasti embeddedly di semua bank commercial banking akan tinggi. Nah, risiko pasar bisa beda-beda, apalagi nih ya, kita bisa lihat dari bukunya dia aktif bertransaksi falas atau tidak. Itu bisa beda-beda nature banknya. Jadi falas itu pun ada yang FX biasa, spot, ada derivatif. Nah, kalau orang yang awam itu lebih bingung lagi baca laporan keuangan annual report bank terkait transaksi derivatif. Ya, di situ ada interest rate risk swap, ya, currency swap. Ya, mereka sih sajukan pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita orang awam bisa, gitu loh. Itu sebetulnya, Pak. Jadi ada di laporan keuangan, ya, dan semakin ke sini saya bisa katakan aspek keterbukaannya, requirement-nya semakin tinggi. Ya, kita sebagai orang awam kalau pengen tahu ya harus belajar juga sih. Tapi kalau saya bilang clue paling gampangnya itu adalah lihat aspek manajemen risiko kredit dan risiko pasar, karena itu yang biasanya buat bank kolaps. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak Lordi. Iya, terima kasih Pak Simatupang atas pertanyaan dan terima kasih Pak Lordi ya. Ya, bagaimana Pak Saragi? Mungkin yang ditanyakan Pak Partogi itu, Pak Lordi, saham bank mana yang mau dibeli Pak Partogi itu yang cocok itu Pak? Mungkin bisa kasih hint Pak. Kalau Kan kebanyakan yang duitnya terbaik. Pak Lordi, kasih aja ke awak. Terkait manajemen risiko yang terbaik. Bukan. Apa yang paling Ini cuan gitu? kalau Yang saham paling ini cuan kan gitu ya? nggak susah jawabnya karena purpose-nya apa dulu? Long term investor atau short term trading itu beda gitu loh. Ya kan? Kalau kita bicara tipe investor, misalnya main saham, ya, apakah dia untuk long term apa short trading? Kalau short trading ya main di isu aja lah gitu kan. Short term isu gitu. Tapi kalau long term ya lihat banknya yang well established, profitnya stabil gitu kan, ada goncangan dia pun stabil gitu kan, ya nggak ada yang ngalahin Bank BRI lah kalau long term gitu kan. Termasuk juga faktor manajemen risiko. Iya, betul. Terbaik itu penting juga berarti ya. Iya, karena memang akhirnya itu yang melihat tadi saya katakan sustainability dari bank itu ya dari manajemen risikonya. Iya, iya. Karena itu tadi bank bisa bangkrut hanya dari kerugian gitu loh kalau nggak manage. Itu SVB, Silicon Valley Bank tadi itu gitu loh. Tapi Coba kayak dibaca orang awam, Pak ya. Jadi kalau yang orang pelajaran awam bagus nggak bisa cepat ya, nggak bisa langsung dapat ininya ya. Misalnya manajemen risiko bank mana yang terbaik gitu nggak bisa dapat. nggak bisa kayak gampang gitu. Susah ya. Iya. Oke Pak Lordi. Gitu Pak Endra. Oke, terima kasih. Kayaknya diskusi ini bisa dilanjutkan selesai kelas juga masih bisa kok. Bagi yang mau reuni diskusi yang sangat menarik, kayaknya harus diakhiri ya untuk sesi Q&A. Ya, sebelum mengakhiri diskusi ini, mungkin ada closing statement dari Pak Lordi. Enggak, dari saya terima kasih. Ini aduh saya kalau buka video ini nih salah. Ya. Nggak usah. Nanti gantengnya itu berkurang. Jadi terima kasih teman-teman, terima kasih terutama dari pendekar gitu ya atas kesempatan yang diberikan. Itu saya katakan tadi bahwa di awal saya bingung saya menceritakan sampai level apa gitu ya. Tapi mudah-mudahan at least untuk introduction ya untuk wawasan atau sekedar pengetahuan, mudah-mudahan adalah yang baru gitu ya. Karena memang saya bilang untuk belajar komprehensif manajemen risiko itu akan bisa lebih luas kemana-mana ya. Jadi karakteristik risiko aja tadi saya katakan jenisnya aja banyak gitu kan. Kita mau belajar apa dulu? Belum lagi kalau kita mau mendalami kuantifikasinya yang saya katakan tadi ada statistik di situ, itu ilmu sendiri lagi gitu ya. Jadi luas sebetulnya. Jadi kalau teman-teman tertarik bisa misalnya googling atau beli buku silakan gitu ya. Jadi
banyak kok tersedia. Atau kalau mau ikut sertifikasi itu banyak gitu. Jadi yang internasional basis juga banyak gitu ya. Cuma memang itu tadi kalau kita bicara sertifikasi, mereka tetap juga memasukkan unsur kuantitatif aspeknya. Jadi malah banyak statistical basis yang harus dipelajari. Ya, jadi it's sebetulnya berkembang. Closing statement, bukan menjelaskan lagi. Oke. Kau Oke. ini kalah pula Profesor kau buat ngomong. Closing statement, to the Oke. point. Awak nggak berani kalau udah ngomong katu ya kan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ya kalau ada salah ya mohon dimaafkan gitu kan. Mudah-mudahan ada gunanya lah. Dan kalau ada pertanyaan lanjut itu bisa lewat pendekar apa namanya supaya mungkin bisa kita jawab atau ada acara selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya, terima kasih Pak Lordi. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Pendekar Indonesia Pak Saragi. Baik, terima kasih Sis Yuli, Sekretaris Pendekar Indonesia. Saya mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi, setinggi-tingginya untuk rekan-rekan yang sudah setia hadir ya sampai kita jam 9 dari jam 7 tadi. Terima kasih juga untuk Pak Lordi yang bersedia membagikan ilmu yang sangat menarik ya, yang tentu saja sangat kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk manajemen resiko. Karena mencintai pun katanya ada resikonya ya. Jadi itu hal yang paling dasar. Pengalaman pribadi nggak usah diceritakan. Iya. Baik. Iya, kalau pengalaman pribadi disimpan aja lah. Oi Mak Jang. Nah, jadi kalau kita lihat ada kisah tuh ada orang yang melihat singa ya di depan tapi dia jalan terus. Nah, itu kan yang orang yang tidak tahu resiko ya. Harusnya ketika melihat ada singa di depan kita harus mencari jalan lain supaya tidak ketemu bahaya itu. Gitu. Nah, saya berharap apa yang dibagikan hari ini boleh kita ingat dan boleh kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk Pak Arief Pujono, Pak Febri, Pak Gunardi Endro, selamat malam Prof. Juga Pak Partogi, Pak Okto, Pak Lasir, Pak Suto, juga Sis Apriliana Gea. Terima kasih rekan-rekan. Nah, sampai bertemu lagi mungkin di lain kesempatan dan di lain waktu yang akan ada ke depan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Saragi. Saya mohon izin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Lordi. Mohon izin. Terima kasih. Purba, serius kok dikit. Closing statement ya.